Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil daripada 12. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, maka nilai P plus Q yang mungkin adalah... Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita tidak perlu mengecek 4 kemungkinan ini. Cukup kita cek pilihan kedua dan keempat saja. Karena dari dua pilihan tersebut akan bisa mendapatkan pilihan jawaban yang betul. Nah, di sini dikatakan si PQ itu bilangan yang lebih kecil daripada 12 dan dia bilangan prima. Kalau kita cek berarti bilangan primanya 2, 3, 5, 7, dan 11. Kalau kita cek yang keempat ini, P plus Q-nya itu harus jumlah 10, yaitu 3 ditambah 7. Tapi di sini ternyata selisihnya Q dikurangi P-nya, 7 dikurangi 3, yaitu kita peroleh 4. Otomatis ini tidak memenuhi karena harus tidak habis dibagi 4. Berarti yang mengandung 4 salah, C dan D ini salah, dan berarti E juga salah. Sisa dua pilihan yaitu A sama B. Di A itu 1, 2, 3 dan di B 1 dan 3. Kita cek pilihan kedua. Yang bisa berjumlah 8 dari angka ini, yaitu 3 ditambah dengan 5. Dan kalau kita cek selisihnya, Q dikurangi P-nya, yaitu 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Sehingga di sini 2 juga memenuhi. Otomatis 1, 2, dan 3 ini memenuhi, berarti pilihan jawabannya adalah yang A. Suatu garis pada bidang XY melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien 1/3. Manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Seperti tadi, kita cukup cek pilihan kedua dan pilihan keempat saja. Nah, ingat dulu di sini ada suatu titik dan satu gradien. Persamaan garis yang melalui satu titik dan satu gradien adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y1-nya 1 dan X1-nya itu 3. Gradiennya 1/3. Berarti kita peroleh Y min 1 sama dengan 1/3 X min 3. Kalau si 3 kita kalikan ke Y min 1, kita peroleh 3Y min 3 sama dengan X min 3. Berarti di sini X adalah 3Y min 3 ditambah dengan 3. Min 3 tambah 3, 0. Berarti X-nya sama dengan 3Y. Nah, ini adalah si persamaan garisnya. Kalau kita coba masukkan si titik 6,2 ini ke garis 3Y sama dengan X, ketika kita punya X sama dengan 3Y. Berarti dari sini ketika si Y-nya 2, berarti kita punya 3 dikali 2 atau sama dengan 6. Ternyata memenuhi. Jadi ketika Y-nya 2, si X-nya itu 6. Nah, pilihan 4 itu betul. Kemudian kita cek pilihan 2. 0,0 otomatis ketika X sama dengan 3Y. Ketika X-nya 0, otomatis Y-nya juga 0. Nah, pilihan 2 juga betul. Jadi 2 betul, 4 juga betul. Di sini kita sudah punya dua pilihan benar, yaitu 2 dan 4. Otomatis kita punya jawaban antara C dan E. Nah, di sini tinggal kita tentukan 1 dan 3 itu betul atau tidak, sehingga nanti kemungkinan E-nya betul. Tapi ternyata ketika Y-nya 0, harusnya X-nya 0. Tapi di pilihan 1, ketika Y-nya 0, X-nya malah min 3. Otomatis ini salah. Dan ini juga otomatis salah. Sehingga pilihan yang betul adalah yang C, yaitu 2 dan 4 saja yang benar. Grafik di atas menyajikan jumlah seluruh siswa dan jumlah siswa perempuan pada 4 sekolah P, Q, R, dan S. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Seperti tadi, kita cukup cek pilihan 2 dan pilihan 4 saja. Nah, kita cek dulu pilihan 4. Jumlah siswa laki-laki lebih besar daripada jumlah siswa perempuan di 4 sekolah tersebut. Warna hitam ini adalah jumlah seluruh siswa dan warna abu-abunya adalah jumlah siswa perempuan. Nah, di sekolah P,
Untuk yang ini, jumlah total 350, perempuannya 180. Otomatis laki-lakinya itu yang ini 170. Untuk di sekolah Ki, total 280, perempuannya 190. Berarti total laki-lakinya di sini 90. Kemudian di sekolah R total 420, perempuannya 220, berarti laki-lakinya di sini 200. Dan yang terakhir di sekolah S total 370, perempuannya 200. Otomatis si laki-lakinya itu ada sebanyak 170. Nah, kalau kita lihat ternyata jumlah laki-laki di tiap sekolah itu adalah kurang dari si jumlah perempuannya, berarti lebih kecil bukan lebih besar. Sehingga pilihan 4 ini salah. Jadi karena pilihan 4 salah, C, D ini salah, dan E juga salah. Karena nggak mungkin semua pilihan benar. Jadi kita bisa hilangkan 3 pilihan ini. Kemudian kita cek persentase jumlah siswa laki-laki di sekolah R lebih besar daripada di sekolah P. Untuk di sekolah R, laki-lakinya itu ada sebanyak 200. Jadi kita cek dulu, laki-lakinya 200. Dari total 420, kita kalikan dengan 100%. Kita akan peroleh 200 dengan 420 ini kalau kita sederhanakan, kita bakal punya 10/21 dikali 100% atau kita peroleh 1000/21%. Ini akan kita peroleh sekitar 47,61%. Sedangkan di sekolah P, laki-lakinya itu adalah 170/350 kali dengan 100%. Ini kalau kita sederhanakan juga 17/35 kali 100%, atau kita punya 1700/35%. Ini kita peroleh sekitar 48,57%. Sehingga di sini kita lihat ternyata persentase jumlah siswa laki-laki P itu lebih besar daripada R. Otomatis si pilihan 2 juga salah. Otomatis yang A ini yang ada 2 salah. Sehingga pilihan jawabannya adalah yang B. Untuk membuat satu cangkir kopi, diperlukan kopi 3 sendok dan creamer 2 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok dan creamer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, di sini ketika untuk kopi 3 sendok, maka creamernya 2 sendok. Ini pakai perbandingan ya, perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai itu berarti A1/B1 sama dengan A2/B2. Ketika yang satu naik, otomatis yang satunya juga naik. Nah, di sini diketahui kalau kopinya 3 sendok, ternyata creamernya 2 sendok. Sedangkan kalau kopinya 5 sendok, creamernya itu A sendok. Nah, A-nya itu berapa? Sehingga dari sini kita punya sebenarnya A itu adalah 5 dikali 2 dibagi dengan 3, atau hasilnya adalah 10/3. Kalau A-nya 10/3, dari sini kita peroleh 3 dikali dengan 10/3, atau kita peroleh hasilnya adalah 10. Sehingga nilai P-nya 10 dan Q-nya 10. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Nilai P dan Q-nya adalah sama. Harga satu buku dan satu pensil Rp35.000. Selisih harga satu buku dan satu pensil adalah Rp5.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P adalah Rp20.000. Q adalah jumlah uang minimum. Q adalah jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Berarti kita harus mencari dulu harga pensil dan bukunya. Kalau misalkan buku itu X dan pensil itu Y, berarti X plus Y-nya adalah 35.000. Sedangkan selisihnya berarti kalau kita misalkan X min Y-nya,
itu adalah Rp5.000. Kalau kita jumlahkan, kita punya di sini 2X adalah Rp30.000 atau X-nya adalah Rp15.000. Dari sini X plus Y sama dengan 35.000. Kita peroleh tentunya Y-nya itu adalah Rp20.000. Karena Q merupakan jumlah uang minimal yang cukup untuk membeli salah satu dari buku atau pensil, berarti Q itu adalah 15.000. Sehingga dari sini dengan P 20.000 kita peroleh adalah P itu lebih besar dari Q. Nah, berarti pilihan jawabannya yang betul adalah yang A. Median 7 bilangan 11, 19, 5, X, 16, 4, 22 adalah X. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P adalah X dan Q adalah rata-rata data. Oke, untuk menentukan median itu adalah nilai tengah. Jadi kita harus cari dulu nilai tengah dari data ini dengan diurutkan terlebih dahulu. Karena si mediannya adalah X, berarti X itu adalah nilai tengah-tengah. Karena ada 7, berarti nilai tengahnya dia adalah yang keempat. Kalau kita urutkan dari yang terkecil, kita punya 4, terus 5, 11, kemudian X karena dia di tengah-tengah, terus 16, 19, 22. Nah, si X ini adalah median atau Q2. Kemudian untuk rata-rata itu jumlahan semua data. 11 ditambah 19 ditambah dengan 5 ditambah dengan X ditambah dengan 16 ditambah dengan 4 ditambah dengan 22. Kita bagi dengan total banyaknya angka yaitu 7. Kalau kita jumlahkan, kita peroleh 11 tambah 19 yaitu 30, tambah 5, 35, tambah 16, 51, tambah 4, 55, 55, tambah 22 atau 77, 77 ditambah X dibagi dengan 7. Kemudian kita tentukan rentang untuk nilai si mediannya. Si X-nya ini atau si mediannya itu berada di antara 11 dan 16. Kalau kita misalkan ambil nilai tertinggi dan terkecil ya, kalau nilai terkecilnya yaitu ketika X-nya 11, otomatis si Q-nya di sini itu kita peroleh adalah 11 tambah 77 yaitu 88 per 7. Nah, ini adalah sekitar 12, sekian. Sedangkan ketika X-nya 16, kita akan punya Q-nya itu adalah 93 per 7 atau sekitar 13, sekian. Nah, kalau dilihat dari dua ini, ternyata ketika X-nya 11, si rata-ratanya itu lebih besar. Sedangkan ketika X-nya 16, si rata-ratanya lebih kecil. Sehingga dari sini kita peroleh kesimpulan bahwa informasi yang diberikan itu tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas ini. X lebih dari 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya 1 min X pangkat 4 per 1 min X kuadrat. Q-nya 2 plus X. Ingat, kita kalau punya bentuk A kuadrat min B kuadrat, ini bisa kita pecah jadi A min B dikali dengan A plus B. Nah, di sini kita punya 1 min X pangkat 4 dibagi dengan 1 min X kuadrat. Kalau kita rubah dulu untuk yang P ini, misal kita rubah si P-nya itu 1 kuadrat dikurangi X2 dikuadratkan dibagi dengan 1 min X kuadrat. Nah, ini jadi bentuk A kuadrat B kuadrat. Sehingga kita peroleh di sini, kalau A-nya 1 dan B-nya itu X kuadrat, kita punya A min B. Berarti 1 min X kuadrat dikali dengan A plus B. 1 plus X kuadrat dibagi dengan 1 min X kuadrat.
Ini saling menghabiskan sehingga kita peroleh 1 plus X kuadrat. Nah, ternyata si P ini sama saja dengan 1 plus X kuadrat. Kita coba masukkan nilai X-nya. X lebih dari 2, berarti untuk X3. Otomatis si nilai P-nya ini adalah 10. 3 kuadrat tambah 1. Dan si Q-nya itu 2 tambah 3, yaitu 5. Begitupun untuk X sama dengan 4. Ini akan kita peroleh 17 dan Q-nya itu adalah 6. Sehingga dari 2 ini kita peroleh kesimpulan bahwa P itu pasti lebih besar dari Q. Nah, pilihan jawabannya adalah yang A ya.